Dipersembahkan oleh, didukung oleh Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Ini sudah 1 hari pelatih Sintayong sudah tidak lagi mengemban tugas untuk memegang skuad Garuda karena kemarin secara tegas, lugas, dan juga jelas pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyatakan kerjasama antara PSSI dan juga Sintayong sudah berakhir. Kami cukup hati-hati memilih diksi apakah ini pencopotan, pemecatan, karena ternyata setelah kami pelajari secara seksama, seharusnya kontrak Sintayong ini sampai dengan tahun 2027. Tetapi pernyataan dari PSSI harus mengambil resiko demi kebaikan semata. Apa evaluasi? Apa yang harusnya kami ulas malam hari ini akan kami hadirkan secara lengkap dan kami pastikan seluruh narasumber yang hadir, baik itu dari pihak PSSI, dari pengamat sepak bola, mereka semuanya yang betul-betul peduli, mereka yang ingin timnas Indonesia tembus Piala Dunia. Itu dia, kita semua ingin timnas Indonesia tembus Piala Dunia, meskipun kalau kita lihat di media sosial Anda dan juga pemirsa, Hari Patah Hati Nasional pada saat kemudian Erick Thohir mengumumkan pencopotan maupun pemecatan terhadap STY. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh publik? Apakah kemudian keputusan dari PSSI ini kemudian juga sudah sesuai dengan apa tujuan dari PSSI? Kita akan bahas tuntas dalam hari ini bersama dengan narasumber kita yang semuanya tentu menginginkan Garuda maju di Piala Dunia. Sesuai dengan konsep kita pada malam hari ini, kita ingin Studionya semuanya baru. Kemudian juga hadir dengan lebih segar malam hari ini sesuai dengan studio kita yang baru dan juga Andromeda yang tampil elegan. Terima kasih banyak dari BHS dengan batik Jacquard yang dipakai Maria dan saya. Sekali lagi kami juga menghadirkan teman-teman mahasiswa dan juga para pendukung, pecinta, supporter timnas. Boleh tepuk tangannya untuk Mas Diki Terima Sumarno dan kasih juga teman-teman. sudah hadir para pecinta timnas dan juga dari mahasiswa Universitas Al-Azhar Jakarta. Langsung saja kami perkenalkan satu persatu narasumber kami. Kita ingin minta penjelasan secara jelas dan juga detail langsung dari anggota Exco PSSI, Bang Arya Sinulinga. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam, Bang Arya. Selamat malam. Malam, Bang. Kita cek ombak dulu, Bang Arya ya. Oke, Bang. Kita cek audio dulu, Bang Arya. Makanya pertama saya diminta ya. Media sosial aman, Bang? Hah? Media sosial aman, Bang? Banyak. Bahkan tadi ada nomor saya mulai disebar-sebar. Oke. Mudah-mudahan dengan proses ini sepak bola kita sehat, tidak ada lagi yang seperti ini. Tapi kami berharap malam hari ini Bang Arya Sinulinga bisa betul-betul buka-bukaan, bahasanya tidak juga normatif sehingga publik jelas, Bang. Ada alasan yang rasional yang bisa diterima oleh publik kita. Jutaan pecinta sepak bola di tanah air. Tapi ditahan dulu, Bang Arya. Kita perkenalkan dulu yang lain juga, Bang Arya. Kita simpan dulu yang kami juga ingin menghadirkan di sebelah Bang Arya Sinulinga yang namanya kami miris sebenarnya, selalu dikait-kaitkan dengan STY, bahkan dengan pencopotan STY namanya dikait-kaitkan. Apa hubungannya Thohir dengan STY? Thohir sebagai pihak outsider dari luar hanya mengomentari, mengkritik, tapi ternyata dianggap memiliki peran. Bung Tommy Welly, pengamat sepak bola, selamat malam. Selamat malam, Thohir. Yang katanya mafia. Oh ya mafia katanya. Mafia bola Baik. katanya. Kami juga menghadirkan Bang Effendi Ghazali. Selamat malam, Bang Ege. Ya. Cuma disebut sebagai pencinta sepak bola. Pecinta sepak bola. Buktikan cintanya tidak pernah selesai. Postingan Bang Effendi Ghazali terakhir, seingat kami di media sosial, bersalaman, berpelukan dengan Sintayong, dan juga ada sebuah caption, saya juga salah. Oh iya, itu. Itu dia, kita minta penjelasan Ya, tuh nanti ya, dijelaskan Bang ya. Saya juga salah. Apalagi Oke. Exco sebetulnya gitu. Dan juga kami perkenalkan sudah hadir bersama dengan kami semua pengamat sepak bola, Bang Akmal Barhali. Selamat malam, Bang. Selamat malam, salam sepak bola, semangat terus. Waduh, ramai juga kemarin komentar netizen soal Bang Akmal di Catatan Demokrasi kemarin. Saya antara tega nggak tega, Bang, lihat media sosial, Tapi hari banyak ini orang-orang saya- yang kabarnya mau nge-hack Anda, yang memburu alamat Bang Akmal juga kabarnya. Korban berikut ya katanya. Saya tungguin malah. Saya tungguin kalau ada yang mau nge-hack gitu.
Wede. Nah, dan hari ini saya bukan pengamat sepak bola, saya koordinator Save Our Soccer. Karena pengamat sepak bola harus bisa main bola. Baik. Netizen minta seperti itu. Terima kasih banyak Bang Amal. Terima kasih Bang Pak Amal. Ali. Dan juga hadir pula bersama dengan kami ada Bung Andi Bahtiar Yusuf. Selamat malam Bung. Selamat malam. Sama sih, pengamat Pengamat sepak bola harus kita. ada sertifikasinya. Jadi saya penganut aja. Penganut sepak bola. Mantap, kita berikan tepuk tangan untuk seluruh narasumber kami. Dan juga masih ada satu kursi kosong, langsung saja kalau begitu kita undang untuk maju bersama dengan kita semua. Ini dia Bung Rahim Sokasi, tokoh sepak bola nasional. Selamat malam Bung. Monggo silahkan. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak Silakan, Pak Rahim Sokasa, tokoh legenda sepak bola kita. Tapi kita boleh ke Bung Tommy Welly terlebih dahulu. Yang pertama, Bung Tommy Welly, kami ingin komentar PSSI dulu. karena nama Bung Toel kami juga heran Bang. Saya dan juga Maria merasa selalu dikait-kaitkan. Kenapa TV One mengundang Tommy Welly? Kapasitasnya di mana? Kompetensinya apa sih? Kenapa setiap ada STY main, STY ketika pertandingan mungkin menang ataupun kalah, Toel selalu kesannya ini sentimen pribadi nggak sih? Kok apa-apa salah di mata Toel? Enggak. Makanya saya heran gitu loh. Masyarakat kita, masyarakat bola kita, kan yang muji-muji STY banyak ya. Kalau bicara pengamat bola, pandit 20 kali, 30, semua puja-puji itu. Kok repot sama satu yang mengkritisi? Iya kan? Pakai di doxing segala. Pakai disebar-sebar data pribadinya gitu kan. Yang katanya Bung Toel mafia bola gitu loh. Memang ada pandit lain yang ngomong soal pengaturan skor ya. Memang ada pengamat sepak bola lain yang jadi saksi di Mabes Polri untuk pengaturan skor. Memang ada pengamat olahraga lain, sepak bola lain yang jadi saksi di Pengadilan Negeri Sleman untuk pengaturan skor. Cuma saya loh. Tapi dibilang mafia bola gitu loh. Jadi saya memang concernnya bola dan sekarang saya senang bukan STY out. Gitu loh. Itu kan cuma keniscayaan aja. Tim nasional Orang selama paling senang STY dikeluarkan oleh PSSI adalah Tommy Welly. katanya itu kan keniscayaan aja. Timnas akan selamanya. Pelatih itu ada waktunya. Karena semuanya ada ukurannya, ada perimeternya, ada KPI-nya, kan begitu. Jadi saya senang kenapa? Karena kemarin penjelasannya kita bicara bola lagi. Bicara bola lagi loh. Tentang taktikal, tentang komunikasi, tentang implementasi, tentang timnas kita loh. Jadi yang dibelain timnas kitanya gitu loh. Loh kenapa sekarang sampai sebegitunya, sampai terbelah di jagat bola kita, di publik bola kita nggak sehat. Karena selama ini kita ngomong nggak jujur. Karena Sinteyong ini nggak polos-polos aja sebagai sportsmanship seorang pelatih kalau dari sudut saya. Karena di belakangnya ada agensi-agensi yang membackup dia. Dari sisi apa? Komunikasi di media sosial. Kalau enggak buat apa orang ngedoxing saya? Kalau enggak buat apa orang nyerang saya di media sosial? Jadi ada itu yang namanya influencer, buzzer, dan sekarang sepak bola kita perilakunya enggak sehat, sakit. Tapi kemarin konferensi pers itu saya senang karena apa? Karena bicara bola lagi. Objektivitasnya coba dinaikkan lagi gitu loh. Walaupun kalau dari sudut pandang saya udah lihat kapasitasnya mentok waktu Piala Asia. Jadi waktu itu saya udah bilang nggak usah diperpanjang. Walaupun PSSI tetap perpanjang kan. Tapi ya itu hak PSSI. Karena statuta mengatakan yang kelola sepak bola Indonesia termasuk timnas adalah PSSI. Oleh siapa? Oleh Exco kan begitu. Jadi posisi kita sebagai apa? Sebagai pengamat yang mengingatkan kalau mau diingatkan kan begitu. Mengkritisi kalau mau dengar, kalau nggak didengar ya sudah juga nggak apa-apa kan. Kita hanya mau berbagi, share pengetahuan, experience kita tentang bola gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Kan semuanya dibalikin tuh. Ada yang bergerak, Toel mafia bola, Toel apalagi tukang titip pemain gitu. Kan nggak ada satupun yang bisa dibuktiin. Berani datang ke sini. Makanya ada nggak pandit lain, makanya saya nggak mau ngomong pandit sekarang, malu. Mendingan bandit aja, karena apa? Nggak ada satupun, kan mereka semua cuma bicara tentang STY.
Orang bilang Toel cuma bicara tentang STY, enggak. Saya jadi saksi pengaturan skor di Mabes Polri. Saya jadi saksi di pengadilan negeri. Saya langsung terlibat. Tapi Nggak ada satupun sentimen pribadi ya terhadap Buat STY, Bung? apa? Buat apa? Oke lah, saya nggak sesenior Pak Rahim di sepak bola. Tapi saya cukup lama juga geluti sepak bola. Buat apa pribadi? Oke. Maksud kami kalau based on data Bang, karena sekarang kan publik membuka lembaran semenjak dipegang STY Indonesia melesat peringkatnya dari 173 ke 125. Peningkatan yang sangat drastis. Makanya harus insight, banyak faktor. Lihat pertandingan-pertandingannya. Bahwa itu terjadi dalam kurun 5 tahun, iya. Tapi apakah cuma itu yang menjadi indeks? Kan nggak perlu itu juga. Kualitas permainan. Sekarang kalau kita kasih satu pertanyaan dasar, filosofis. Apa warisan STY buat sepak bola kita? Apa? Fundamental. Dia nggak bangun fundamental sepak bola kita. Karena memang bukan tugasnya. Tapi kan itu yang disebar-sebarkan kan. Jadi beritanya bias. Apa yang dibangun sekarang saya tanya? Warisannya apa? Kalau kita filosofi olahraga, warisan olahraga adalah persahabatan. Apakah saat ini terjadi persahabatan itu? Enggak dong, kalau kita lihat di jagat maya. Bahkan sampai ketika saya merasa bahwa sebagai orang olahraga, sebagai insan olahraga, bahwa kemarin pernyataan-pernyataannya adalah kembali pada track sepak bola, kan tetap tuh berkeliaran. Bahkan pelatih yang kita nggak tahu pun bakal siapa karena belum diumumkan tanggal 11, kan sudah mulai isu-isu kampanye negatifnya kan. Jadi kita nggak sehat. Kita bukan orang olahraga kalau kayak gini. Makanya saya sempat bilang, sportsmanship-nya mana? Saya kritik Sinteyong. Itu bukan pribadi. Sportsmanship sepak bola apa? Respect, value, sportif, fair play, kan begitu, unity. Kalau dia orang sepak bola dan sebagai pelatih tim nasional, posisi tinggi, tokoh sentral dalam sebuah negara, dia lihat perpecahan, dia harus terganggu secara moralnya. Ini kan enggak. Kenapa? Karena itu bagian dari backup agensinya. Kan kalau mau kita buka kan itu. Kalau enggak ngapain repot-repot nyerang Akmal, ngapain repot-repot nyerang Toel, yang 20 lain puja-puji, satu orang kritik abaikan aja kalau nggak penting kan. Kok yang satu orang dikejar gitu loh. Oke. Kita boleh ke Bang Andi Bakhtiar. Berarti kadarnya Bung Toel, kalau klaim Bung Toel ini kadarnya murni untuk kemajuan sepak bola, tidak ada sentimen pribadi setelah STY out dari timnas Garuda. Kalau saya, ya terima kasih nih kesempatannya. Saya sebetulnya menyayangkan kemendadakan ini sih. Ketika 2 hari lalu tiba-tiba ada tweet dari salah seorang exco yang bilang bahwa kalian selamat jalan, terima kasih, bla bla bla. Saya pikir ini cuma main-main doang nih. Lagi ngetes pasar, ngecek ributan lagi tadi agensi kalau kata Bung Toel bilang. Tapi kemudian ketika sehari kemudian preskon dan betulan terjadi, sebenarnya saya cukup kaget karena saya pikir bahwa baru bulan Juni kemarin diperpanjang sampai 2027, lalu terus tiba-tiba dipotong gitu aja. Dan kemudian ya artinya kan perencanaannya pasti nggak 1 hari 2 hari kan. Dan memang argumennya adalah kita masih akan bertanding bulan Maret, kita masih punya waktu sekitar 2 bulan. Tapi menurut saya tetap aja sangat mendadak gitu. Karena tim ini sedang berjalan dan secara ukuran, saya juga sama kok mau Bung Toel. Saya tidak merasa STY pelatih yang hebat sebetulnya. Ya Jay Itzes datang, kita main home lawan Vietnam, mainnya biasa aja kan. Ketika kita menang 3-0 di Hanoi, bukan karena STY bagus, karena ada Tom Haye dan ada Ragnar Ratmangun, kan begitu. Tapi kan balik lagi, apakah keputusan tiba-tiba menarik sosok pelatih yang paling penting yang sekarang praktis sedang dipercaya Republik dan juga secara ukuran lagi ada di nomor 3. Saya abaikan AFF ya, karena kan targetnya emang nggak juara dari awal. Itu adalah keputusan yang tepat, kira-kira itu aja. Jadi sebenarnya saya cukup menyayangkan. Saya rasa entah tuh di klausul kerja atau di perjanjian atau di semua kesepakatannya dengan federasi, targetnya adalah dan evaluasinya adalah di bulan Juni. Saya berpikir seperti itu. Karena kan itu ukurannya. Karena kan sedikit lagi kita mungkin apa kita maju, apa kita stagnan, apa kita mundur dari grup ini. Nah sebenarnya saya sih sebetulnya sangat menyayangkan. Maksudnya ini perspektif yang saya rasa sih
nggak sama dengan yang tadi Bung Toel bilang. Kalau apakah tadi ditanya Bung Toel menyerang secara pribadi, saya rasa mungkin sama ya. Saya udah lama saya selalu bilang kalau kenapa perbedaan tuh kayak dilarang gitu di sini. Kan ketika saya abaikanlah teori-teori ada agensi apa segala macam buzzer, tapi saya lebih melihat sebagai kenapa ketika ada satu orang berbeda, dua orang berbeda, mungkin tiga, yang satu lagi kan minta maaf langsung. Langsung minta maaf, nggak mulai ngomong STY katanya. Nah, yang ada tiga orang yang tiba-tiba berbeda. Kenapa terus langsung diserang itu habis-habisan? Kenapa kita berpendapat harus sama? Karena kan namanya di sini catatan demokrasi, negara-negara demokrasi. Kenapa kita tidak boleh berbeda? Kira-kira. Menarik juga kalau misalnya kita lihat kan memang alasan yang disampaikan oleh Pak Erick pada saat itu adalah dinamika komunikasi, belum lagi kemudian soal strategi. Apakah kemudian menurut Anda selain dari timing itu tadi, alasan ini sudah cukup tepat atau tidak? Dijawabnya nanti ya Bang, sesaat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi. Ya, paling tidak dua hal yang kemudian disampaikan oleh Erick Thohir pada saat itu. Alasannya adalah masalah komunikasi dan juga soal filosofi permainan ataupun taktik. Sudah tepatkah hal ini, Bung Andi Bahtiar? Ya, ada hal-hal yang, ya memang itu kan hal-hal yang tersirat ya sebetulnya. Jadi sebetulnya mungkin tidak semua publik tahu, walaupun ya bocorlah di mana-mana apa yang terjadi di ruang ganti. Jahit ses begini begitu. Kenapa pemain Anu tidak dipasang? Kenapa pemain Miss Hilgers begini dan begitu? Pemain tidak dipasang di Cina. Ada sih hal kayak gitu. Tapi kalau menurut saya, memang kan keputusan seorang pelatih kan dan strateginya adalah absolut. Dan itu kan terjadi di mana-mana. Itu mungkin bagian dari taktik dia. Ya saya nggak bilang bagian dari taktik dia yang hebat sih. Biasanya bagian dari taktik dia yang ngawur. Tapi balik lagi, sesuatu apa ya? Saya pikir kalau terjadi keramaian di internal hal seperti ini, bukan sesuatu yang harusnya keluar kalau menurut saya. Saya agak aneh aja ketika di media aja kita bisa baca. Jadi ketika kemarin Presiden Federasi bilang bahwa soal komunikasi, semua orang refernya ke hal yang seperti itu. Kan di dalam klub apa ya, Fenerbahce sekarang kan kita nggak tahu Mourinho kayak apa. Tapi kan semua dijagain kan, komunikasinya keluar kan nggak ada. Tapi kan kalau di kita nggak gitu, media tahu. Nomor telepon Toel marketing aja kita tahu sekarang. Bedanya gak ada yang transfer kan, ada yang ngancem. Harusnya poin itu tidak keluar. Harusnya poin itu tidak keluar ke publik. Kita boleh ke Bang Arya soal kemarin penjelasan evaluasi strategi komunikasi yang ditegaskan oleh Ketum PSSI, Pak Erick Thohir. Apakah memang ada hal yang sangat krusial sehingga ambil keputusan? Baik, yang pertama kita terima kasih. Karena setelah PSSI dipegang Pak Erick, ini yang namanya bola timnas ini menjadi sesuatu yang diperhatikan banyak publik. Dan diimplementasikan ketika semuanya begitu cinta. Jadi kami terima kasih juga kepada semua masyarakat yang perhatian terhadap timnas kita. Ini kan artinya sudah jadi topik yang besar di Indonesia, itu terima kasih. Yang pertama. Yang kedua, kalau Pak Erick ini atau kami PSSI mencari aman, maka paling enak mempertahankan STY. Kenapa? Kalau nanti gagal ke Piala Dunia, maka yang akan dimaki-maki orang adalah pelatih yang sudah kami lepas. Bukan Erick Thohir. Udah pasti itu. Tapi ini enggak diambil oleh Pak Erick. Satu. Dan Erick Thohir. Ya? Sebentar. Dan Erick Thohir kalau gagal. Enggak. Kalau STY. Iya, artinya kalau itu Nggak Dua sampai orang ke sana. maksudnya Bung. dua orang. Enggak sampai ke sana. Karena enggak pernah ada target comeback Piala Dunia, enggak pernah ada. Diomongin oleh kita. Hah? Enggak pernah. Kapan? Kita ngomong 2030 kok. PSSI itu 2030 sejak lalu. Ya kan? Jadi enggak. Jadi orang akan bilang, kan banyak publik mengatakan apa? Tunggu STY ini baru bisa ganti. Artinya orang membolehkan. Artinya kalau kami mau ambil resiko, cari aman, maka STY dipertahankan. Satu. Yang kedua, kalau Erick Thohir mencari popularitas,
Jelas ini nggak populer. Mana populer? Buktinya diserang, saya diserang, semua diserang. Enggak populer, kalau mau populer pertahankan, ikut aja pola yang ada. Yang ketiga, kalau kayak pertahankan STY, enggak hilang puluhan miliar uang PSSI. Karena denda penalti yang harus kami bayar. Puluhan miliar ini jangan ngomong mafia lah, nggak ada mafia yang berani bayar sekian puluh miliar tuh. Konsekuensi itu nggak ada itu. Jadi kalau bilang mafia, ini rugi kok. Tapi ada sesuatu yang kenapa sampai berani kita ambil itu? Itu dia. Kenapa sampai kita berani ambil itu? Resiko itu kita ambil semua. Dan orang sama mengatakan, kalau nanti gagal Piala Dunia, lu harus mundur ya. Kan semua udah ke situ arahnya. Artinya resiko itu udah kami hitung sampai sejauh itu. Kenapa? Ini masalahnya merah putih dan timnas. Kenapa? Nah, pada preskon yang lalu udah dibicarakan oleh Pak Erik pada saat peristiwa sebelum pertandingan di Cina. Nah, ini saya refer lagi, buka lagi ya sedikit. Teman-teman, STY diberikan kemewahan dalam pemain naturalisasi. 14 pemain zamannya Erick Thohir diberikan. Levelnya makin lama makin tinggi. Pengelolaan pemain ini agak beda. Makin tinggi levelnya, ini pemain makin unik. Enggak gampang nanganinya. Berbeda cara komunikasi, culture, semuanya ke pemain yang lokal, maaf nih, dengan pemain-pemain diaspora yang mungkin muda, habis itu makin lama makin tinggi. Kita ketemu Mads Hilgers, harganya satu Mads Hilgers sama dengan 3 total pemain Asia Tenggara. Ini levelnya beda lagi. Kevin Dix, nanti Ole lebih unik lagi. Tambah lagi yang lain, makin unik. Ini enggak seperti mengemas pemain biasa. Nah, disinilah problem mulai terjadi. Sorry Bang, lebih spesifik, kami berusaha mencerna problem ini apa Bang? Itulah yang kemarin Pak Erik, masalah harmoni di dalam tim. Pilihannya ini berat. Saya rasa semua banyak kok yang menganalisis. Kenapa tiba-tiba ada pemain cedera, tiba-tiba dia main, nggak main, habis itu dia di klub main bisa aja. Tapi udahlah, saya nggak mau buka itu. Tapi masalahnya itu tidak diketahui publik Bang. Lah, makanya saya katakan lagi. Saya berani bilang, coba sebutkan satu langkah dari Pak Erick Thohir yang Anda lihat selama 2 tahun ini yang salah. Yang mana? Artinya ayo kita percaya sama Pak Erick. Kalau tadi misalnya Pak Erick itu kesalahan, ya boleh. Ini yang mana? Biar kami pertanggungjawabkan. Teman-teman bisa lihat semua perkembangan timnas kita. Dan maaf, di zaman Pak Erick lah. Semua yang diharapkan supporter memakai baju merah putih. Pemain-pemain diaspora itu jadi merah putih. Kenapa sebelumnya nggak bisa? Kenapa sekarang bisa? Berarti kan peran beliau begitu besarnya untuk membangun tim ini. Di mana STY pernah kecewa, kurang support dari PSSI, sebutkan di mana. Kita support semua total apa yang diminta dikasih dokter. Bisa aja kita bilang kan, emang nggak ada dokter Indonesia yang bisa menangani timnas. Tapi diminta untuk kesehatan, kita berikan. Diminta pelatih striker, kita berikan. Semua yang diminta Pak STY dikasih oleh Pak Erick Thohir. Kalau memang kita mau menghambat
STY. Nggak support dong. Tunjukkan mana yang nggak kami support tentang STY. Ini support yang terbaik. Nggak pernah ada gaji terlambat. Semua diberikan total. Artinya support total. Tapi ketika pilihan makin lama makin tinggi. Dan ingat, pernah ada yang ngomong. Kenapa? Saya bilang apa? Kita nih tiap tanding nambah pemain. Orang bilang, ya itu akibatnya jadi chemistry-nya nggak bisa tersambung. Nah, benar nggak? Pernah kan? Pernah. Artinya ada ketidakmampuan menangani chemistry pemain-pemain ini. Dan makin lama, kalau kita mau ke Piala Dunia, maaf ya, level pemainnya makin tinggi bos. Ini berat, artinya chemistry-nya harus dibangun lebih cepat lagi. Apa yang harus kami lakukan? Sebagai federasi bukankah itu bisa langsung disampaikan Bang ke STY? Udah. Chemistry nggak dapat, tolong perbaiki komunikasinya. Loh, Pak Eri sampai bicara. Ini bukan timnasnya Erick Thohir. Ini bukan timnasnya PSSI aja. Ini bukan timnasnya pelatih. Ini timnasnya Indonesia. Tolong dijaga. Banyak yang terlibat membangun timnas ini. Tidak sendirian. Proses naturalisasi itu melibatkan sampai presiden dan semuanya. Harus dijaga ini semua. Gak ada yang semewah ini timnas kita pernah ada bang. Kecepatan, maaf ya. Nilai timnas kita 5 kali lipat dibandingkan ketika awal Pak Erick pegang. Awalnya cuma 90 miliar, sekarang 400 sekian miliar. Itulah nilai pemain timnas kita yang makin tinggi kualitasnya. Yang mau gak mau penanganannya harus ternyata spesial. Di Cina banyak kejadian. Sehingga komposisi pemain seperti itu. Apakah kami intervensi? Tidak. Apakah kami tahu? Tahu. Perubahan-perubahan kok seperti ini? Kami tanya. Tapi apa? Kami hargai pelatih, tapi pelatih harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia putuskan. Selama ini tidak ada Apanya? pertanggungjawaban dari STY? Bukan. Pertanggungjawabannya menang. Lawan Cina. Hasil. Lah iya dong. Ketika saya memimpin, saya bilang, loh kok ini komposisinya? Enggak. Saya mau komposisinya seperti ini. Maka saya harus bertanggung jawab terhadap itu. Dan harus menang. Kalah. Kalau tadi kami mau intervensi, harusnya intervensi dong dari sebelum itu. Sebelum dia susun pemain, sampai semua kapten dan sebagainya. Kami intervensi dong. Enggak. Kami hargai, tapi harus bertanggung jawab ya. Artinya harus menang. Ternyata kalah. Disitulah kami mulai, wah ini ada apa? Maaf nih. Kami tuh punya tim juga untuk menjaga pemain tetap mau bermain. Mengikuti tim itu semua. Menjaga ritme, yang harusnya bukan tugas kami. Jadi udah dalam, tapi sampai nggak. Oke. Artinya ada pemain yang kemudian ingin tidak bermain di sana atau bagaimana bang? Udahlah, yang lewat udah. Kita lihat ke depan. Yakinlah, saya bilang apa? Mana Pak Erick Thohir pernah tidak melayani timnas dengan baik? Tapi sebentar Bang Arya, sepertinya publik belum move on Bang. Ini masih 1 hari pasca pencopotan Sintayong. Kami ingin tahu Bang supaya isunya tidak simpang siur, tidak liar. Apakah betul kemarin ada isu pemain gesekan, pemain tidak harmonis sama Sintayong. Mereka membuat perkumpulan sendiri, mereka protes. Sampai akhirnya nama mereka dicoret. Sintayong tidak mentolerir mereka. Apakah betul isu Aku rasa harus klarifikasi lah. kita nggak mau lagi bicara itu, udah selesai ya. Kami nggak mau lagi, tapi udah tahu ini dengan artinya apa. Yang ada adalah ketulusan hati membangun timnas. Tapi alasan itu tidak keluar ke publik Bang. Sehingga publik menggempur Bang Arya, menggempur Pak Erick Thohir. Tadi seperti kata kawan saya, Andi Bahtiar, nggak bisa diomongkan juga apa yang ada terjadi semua dalam. Tapi ada. Nggak ada yang bisa kami bicarakan. Tapi yang pasti, hati kita tulus semua. Jangan bilang kita mafia-mafia. Jangan.
Karena kerugian PSSI pun puluhan miliar untuk membayar penalti itu. Saya juga udah ikutan. Bahkan katanya Pak Erik pun dia bagian dari dah kena mafia. Aduh, bapak-bapak semua kita, Pak Erik ini, kalau saya bilang Pak Erik begitu, saya bilang penjilat ya nggak apa-apalah. Pak Erik ini punya klub sampai hari ini juga di Oxford sana. Sebelumnya pernah Inter Milan juga. Kalau kita hanya mengelola satu pemain Serie A, Pak Erik pernah mengelola sampai 90 pemain Serie A. Beliau pernah menghadapi banyak pelatih-pelatih level dunia. Jadi sudah standar beliau lah. Nggak mungkin lah dia bisa dipengaruhi kami exco ini. Oke. Bung Jadi Arya. udah hentikanlah yang mengatakan ini pengaruhi mafia. Udahlah. Jangan. Itu hanya membuat sujon dan Anda akan berdosa gitu. Bung Arya, artinya agar kemudian ini clear tidak ada yang namanya intervensi maupun juga sentimen pribadi dari PSSI. Salah satu faktornya artinya mungkin ada pemberontakan begitu dari pemain? Dijawabnya nanti ya Bang. Sesaat lagi bersama kami di Catatan Demokrasi. Banyak sekali hal yang ingin kami gali dari Bang Arya, karena Bang Arya yang betul-betul ordal Bang, orang dalam tahu persis pertimbangan kenapa STI akhirnya dicopot. Tapi kita boleh ke Pak Rahim sebagai tokoh bola nasional melihat dinamika yang terjadi Pak, ekspektasi publik sangat luar biasa ketika STI ada di Indonesia dan akhirnya diganti dengan berbagai pertimbangan. Salah satu hal krusialnya tadi adalah komunikasi antara pemain dan juga pelatih yang tidak harmonis, gamblang disebutkan oleh PSSI. Pak Rahim bisa gunakan Boleh mic-nya, mikrofonnya Pak? Mohon izin, Pak. Pelaku langsung nih soalnya. Aman Pak, sudah. Sudah nyala, Pak. Monggo. Saya nggak begitu tahu persis suasana di kamar ganti istilahnya ya, antara komunikasi pemain dan pelatih gimana, saya nggak tahu persis. Tapi saya rasa kayak nggak masuk akal gitu ya. Pemain itu kan yang ngambil Sintayong kan, bukan orang lain kan. Siapa yang ngambil pemain itu? Naturalisasi. Perlu Silakan, langsung Bang. dijawab. Langsung Bang. Yang minta nama kan? Gini, Ya enggak, selain minta nama, Menarik. Yang mengecek langsung, melihat selain minta langsung. nama, kalau nama aja semua orang bisa tahu. Yang ngambil siapa? yang ngambil, Ya, yang ngambil kami. bukan pelatih. Bukan, karena tapi pelatih, gini, Nih, di bagian ini menarik nih. Ya. Menarik. Kita dengarkan. nih ya, ngambil pemain. Banyak nama berbeda pemain. Kami tanya sama pelatih. Oh, tanya. Tanya dong. Kalau yang ini gini gimana? Oke. Kami cari, tim kita cari. Negosiasi, ngobrol dan sebagainya. Habis itu dapat minta lagi persetujuan pelatih. Kenapa? Terbukti di setiap pengajuan harus ada yang namanya rekomendasi pelatih. Jadi mau Eliano kek, mau siapa itu ada tanda tangannya pelatih. Itu, Pak. Lanjut Pak Rahim. Agak beda memang kali ini. Ya, makanya saya juga nggak ngerti soal, kalau menurut saya ini kan udah 5 tahun Sintayong ya. Terus orang-orang ngomong sekarang, oh komunikasi gini. Di dalam saya kebetulan saya bukan pengamat, saya pelaku. Saya selalu megang tim, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi saya tahu bagaimana susahnya membangun tim. Nggak seperti kita ngomong AO, praktek belum tentu bisa. Nggak bisa bangun tim 1-2 tahun tuh nggak bisa. Kalau kita lihat negara-negara maju, berapa lama dia membangun tim? Selalu per 4 tahun. Saya contoh Jerman aja. Jerman itu kan salah satu negara baik lah dalam sepak bola ya, Jerman ya. 2002 dia kalah di Korea. Lalu 2006 dia PD, mau juara di Berlin. Kalah, 2002 kalah, 2006
6 kalah, dia coba lagi regenerasi 2010 kalah lagi 3 kali 4 12 tahun 2014 baru dia juara. Jerman berapa tahun? 14 tahun coy. Indonesia pernah jadi juara nggak? Kan nggak pernah. Jadi kita juga mesti bertahap. Kita jangan kayak apa ya namanya ya, seolah-olah kita ini hebat atau gimana. Kita mesti tahu diri lah gitu. Bahwa Indonesia itu mesti kelasnya di sini, bertahap. Di AFF aja kita nggak pernah menang, ya kan? Nah, tapi sekarang di pre-World Cup ini kita di ronde ketiga kalau nggak salah. Belum pernah kita ronde ketiga, ronde ke-1, ronde kedua. Jadi pada waktu itu saya udah bilang, Pak Erick Thohir itu benar. 5 tahun dia dia pegang tuh konsep dia untuk lolos pre-World Cup ini ya. Kualifikasi. Tapi saya kaget kemarin lihat TV, tahu-tahu bukan dipecat lah, tapi diganti lah Pak pelatih. Diganti Copot lah ya. gitu ya. Diganti dan Diakhiri, Pak. mau di replace sama pelatih ada dari Belanda ini. Siapa pelatih Belanda? Kluivert, Bronkhorst sama Van Gaal. Van Gaal. Dari 3 ini siapa yang paling senior? Van Gaal. Van Gaal. Tapi mungkin dia udah 70 sekian tahun ya. Mungkin kita cari yang lebih muda ya. Yang lebih muda adalah Bronkhorst sama Pak Kluivert. Kalau saya disuruh pilih, Bronkhorst saya pilih. Karena Kluivert tidak ada rekornya sebagai pelatih yang bagus. Nggak ada rekornya, ya cuma asisten-asisten aja. Dia pernah pelatih dari Curacao tuh di Amerika Tengah situ. Tapi setelah itu dia cuma asisten-asisten aja. Anaknya di Bournemouth malah anaknya. Jadi maksud saya gini, saya waktu saya megang tim saya tuh, sorry bukan sombong, di Indonesia nggak pernah nomor 5, nomor 6 nggak pernah saya. Nomor 1 atau nomor 2. UMS 80, kok nggak nomor 1, saya nomor 2. Tepuk tangannya boleh dong buat Pak Rahim. Di Pelita Jaya, 3 kali saya juara terus. Di Asia Tenggara, saya juara. Piala Champion Asia, semifinal, 4 besar. Kalah adu penalti juga. Jadi saya tahu megang tim tuh, buat develop tim itu susah. Nah sekarang ini maksud saya begini, bukan saya setuju atau tidak setuju dan digantinya Sintayong ya. Tapi ingat 2 bulan lagi kita bertanding lawan Australia. Di dunia ini nggak ada pelatih dalam 2 bulan ngangkat tim ke atas tuh nggak ada. Pelatih siapa sebutin? Yang hebat-hebat. Pelatih 2 bulan suruh ngangkat tim. Bisa nggak? Nggak bisa. Pertama kalau kita memegang tim, kita harus kenal pemainnya dulu. Siapa ini pemainnya? Jiwanya bagaimana, mentalnya gimana, skillnya gimana, dan lain sebagainya. Dan kamu harus tahu jiwanya juga. Ada pemain yang bisa dimarahin di depan umum, ada pemain yang nggak bisa dimarahin di depan umum. Ada pemain yang harus dikasih tahu pelan-pelan, ada pemain yang bisa dikerasin. Jadi butuh waktu. Pelatih Chelsea dulu, siapa namanya? Joe Marino. Kan nggak pernah tahun pertama sukses, nggak pernah ya. Tahun pertama pasti dia nggak sukses. Tahun kedua dia sukses. Tahun ketiga dia belagu. Tahun keempat berhenti. Udah sukses. Pernah sukses. Pernah sukses. Pernah sukses tapi. Tahun kedua dia pasti sukses. Tahun kedua dia pasti sukses. Tahun ketiga mulai dia kepala besar. Songong. Ya. Akhirnya seperti tadi dibilang sama pemain. Kurang harmonis. Kurang harmonis ya Pak ya? Dan gini nih, pemain itu, pelatih itu nggak mungkin dendam sama pemain. Saya udah lihat pelatih banyak, nggak ada dendam. Apa yang didendamin sama pemain? Pemain juga nggak nyakitin pelatih kok. Apa pemain pelatih dimaki-maki pemain kan nggak? Iya kan deh. Cuma pelatih itu yang saya tahu dia nggak seneng sama pemain yang sombong, sama pemain yang merasa jago, sama pemain yang over dan lain-lain gitu. Dia nggak seneng itu. Kalau dia nggak seneng dia nggak pasang. Tapi bukan karena dia dendam sakit hati, enggak. Saya pernah berkelahi sama pemain saya. Fisik.
Saya pernah berkelahi ini, saya kan manajer tim. Menang siapa Pak? Menang kita, tapi fisik, Masih muda banget waktu itu. tapi fisik, bener-bener fisik. Di lapangan, habis pertandingan, dia nggak terima saya marahin gitu. Akhirnya dia berantem sama saya, tapi dipisahin. Udah, dia pikir saya dendam sama dia. Jadi pada suatu minggu depannya lagi waktu kita pasang, dia datang ke saya. Pak, saya minta maaf. Maaf apa? Waktu itu saya gini, saya pikir karir saya udah mati. Oh enggak. Tapi menarik yang dikatakan Pak Rahim, kalau untuk 2 bulan rasanya agak berat mengangkat pemain. Kita boleh ke Bang Akmal Marhali dulu boleh? Pak Rahim, kita bergantian ke Bang Akmal dengan pencopotan Sintayong dan mengejar 2 bulan untuk menghadapi Australia, Jepang, Bahrain, Cina. Ya kalau bicara fans sepak bola secara umum pasti shock. Harus berpisah saat sayang-sayangnya kan ini. Ya kan? Berpisah dengan Sintayong saat sayang-sayangnya, dan itulah yang membuat rame, gaduh dunia maya gitu. Dan saya ini sebenarnya penggemar berat Sintayong. Gitu kan. Kenapa? Karena Sintayong ini pelatih yang menurut saya dalam kesempatan kemarin pernah di sini juga, pelatih yang punya keistimewaan. Penggemar berat Sintayong ini beda dengan 2 minggu lalu nih. Statementnya berbeda Bang. Ini penggemar berat Sintayong. Kan saya bilang, kenapa saya bilang saya penggemar berat Sintayong? Karena Sintayong punya keistimewaan yang saya sebut dengan hoki. Ya kan, yang tidak dimiliki oleh pelatih lain gitu kan. Kenapa? Hoki itu diberikan kepada orang-orang istimewa dan itu dimiliki oleh Sintayong. Dalam beberapa kesempatan ketika terjepit, ada sukses-sukses yang diraih oleh Sintayong gitu kan. Dan itu tidak banyak dimiliki pelatih lain. Artinya cuma kemudian ketika saya membayangkan semuanya, saya bukan orang awam yang kemudian melihat sesuatu langsung menerjemahkan. Bersama Save Our Soccer saya sudah mempelajari tim ini potensial. Tapi ada riak-riak yang kemungkinan akan terjadi di tengah jalan. Salah satunya ya arogansi pelatih bisa jadi gitu kan. Karena saya melihatnya dari Save Our Soccer ini melakukan sebuah penelitian dan investigate telaah lah. Saya melihat benih-benih keributan di tim ini bukan kemarin di Piala Dunia, justru dari Piala Asia Piala Asia di awal tahun. Ketika ada pemain yang tadinya main kemudian tidak main. Kemudian ada pemain yang sudah ikut pelatnas tiba-tiba dicoret namanya. Siapa Bang? Mention Bang supaya tidak jadi Saya gosip. tidak mau sebut namanya karena saya kasihan nanti mereka didoxing dan dibully gitu. Jadi sebenarnya tinggal terjemahkan saja. Mohon maaf kalau Bang Arya nggak setuju dengan apa yang saya telaah, silakan saja gitu. Tapi itu ada dari data yang Anda telah. Ada. Artinya kalau memang ini saya salah atau tidak benar ya silakan ada Bang Arya di sini kan. Yang kemudian ada juga kasus yang sekarang misalnya yang mungkin fans semua bertanya-tanya, ada apa dengan Elkan Bagot? Elkan Bagot saya sebut karena memang faktanya nyampe sekarang nggak pernah dipanggil gitu. Ada apa? Gitu. Ada apa dengan Elkan Bagot? Setelah itu saya melihat di Piala Asia partai pertama lawan Irak, ada pemain dimainkan. Kemudian setelah itu tidak dimainkan lagi. Elkan Bagot dimainkan, habis itu tidak dimainkan lagi. Ya terakhir dimainkan sebagai striker dan kemudian tidak dimainkan lagi. Setelah itu nama-nama itu hilang semua. Ya kan? Ya itu yang pertama, saya bilang ini akan ada tanda-tanda yang kemudian riak-riak ini akan muncul ke depan. Kemudian saya telah lagi pas laga melawan Bahrain. Ya, laga melawan Bahrain saya melihat bahwa ini ada kejadian yang pasti aneh gitu. Di mana biasanya kalau pemain-pemain Eropa yang saya tahu gitu kan. Saya kan beberapa kali liputan Piala Eropa dan Piala Dunia juga, jadi tahu pemain-pemain dunia gitu. Bahwa mereka itu biasanya minta berdiskusi. Ada diskusi-diskusi yang biasanya mereka lakukan untuk kepentingan strategi. Nah, saya melihat ada di sini ruang yang tidak dibuka sama pelatih. Sehingga kemudian mereka yang meminta untuk berdiskusi dianggap sebagai sebuah pembangkangan. Dan akhirnya ancamannya adalah tidak dimainkan. Ini Anda tahu dari mana Bang? Kan saya meneliti dan menelaah. Kalau saya misalnya salah nanti nggak benar, ada Bang Arya PSSI. Mungkin saya melihat gini, kalau PSSI nggak mungkin lah membuka ini semua. Ya kan? Dia harus menjaga marwahnya sebagai sebuah organisasi gitu. Jadi kalau Bang Arya diam berarti Anda benar gitu ya? Belum tentu dong. Jadi gini, kita ini selama ini. Ini gunanya Bang Arya di sini malah. Bang Effendi gini, kita selama ini melihat sebuah kemasan ini dari bingkainya saja. Bahwa ini bingkisan ini bagus. Tapi kita tidak pernah melihat sampai dalamnya. Dan itulah yang dirasakan oleh supporter kita. Melihat bingkainya bagus, dikemas bagus dan sebagainya. Tapi di dalamnya sebenarnya ada masalah. Yang kemudian menjadi bola api
yang semakin membesar gitu. Nah, ini kemudian ini saya ceritakan dulu nih. Kalau misalnya salah ya silakan disanggah gitu. Kejadian ada satu pemain yang main sebentar, habis itu selesai, habis itu tidak bisa main lagi. Dan tidak dipasang lagi, bahkan tidak dimasukkan dalam line up. Kejadian paling besar terjadi di Cina. Ketika ada diskusi dan sebagainya, kemudian di Cina tanda-tandanya yang saya dapatkan adalah ada yang bannya dicopot, ban kaptennya dicopot. Ada yang tadinya main jadi bangku cadangkan. Ya, ada 2 pemain yang kemudian di bangku cadangkan. Kemudian ada pemain lagi yang yang tidak dimainkan sama sekali juga, tapi ada di line up. Padahal ketika itu semua publik mungkin menilai bahwa kita nih harusnya menang lawan Cina. Ada apa ini semua? Sampai kemudian telah saya bersama Save Our Soccer adalah ada apa ini kejadian ketika melawan Arab Saudi, ada kumpul-kumpul pemain yang kemudian tanpa pelatih. Mungkin PSSI, manajer timnas akan berbicara untuk melindungi semuanya demi kekompakan. Tidak, mereka berdiskusi atas izin kita. Normal itu, dan saya memahami itu semua gitu. Tapi buat saya ini ada kejadian yang aneh yang kemudian akan jadi bola api gitu. Dan dari kejadian-kejadian ini menurut saya akhirnya memahami kemudian Pak Erick Thohir mengambil sebuah keputusan yang memang keputusan ini sangat beresiko tinggi. Gitu kan? Jadi puncaknya itu? Puncaknya itu. Bahkan di Cina nih, yang saya tahu dari perdebatan itu ada pemain yang nggak mau main lagi. Nggak mau main lagi, kemudian dia tidak mau turun ke lapangan, tidak bahkan mau pulang, tapi kemudian ditahan oleh kapten, dan kaptennya akhirnya bannya dicopot. Kalau Bang Arya menyanggah silakan saja gitu kan. Saya baru tahu juga. Betul demikian Bang Arya? Jadi begini, kesimpulan saya adalah bahwa ada masalah-masalah besar di dalam yang orang lain tidak tahu, sehingga supporter menyalahkan ini semua adalah kejadian yang sangat aneh. Nah, saya awalnya sebagai pecinta tim nasional kaget juga tiba-tiba mendadak. Tapi ketika saya kemudian mempelajari semua hasil telah ini, ya wajar kalau kemudian ada keputusan yang Tapi maksud kami jangan juga katanya Bang. Kan kita butuh faktanya. Faktanya mana Bang? Kalau Save Our Soccer kan selalu bicara dengan fakta. Itu yang membedakan. Makanya saya mengatakan saya hari ini bukan pengamat. Kalau pengamat harus bisa main bola. Tapi kalau Save Our Soccer berbicara dengan fakta. Kalau kemudian fakta yang saya sebutkan salah, Bang Arya silakan menyanggah. Dan ini saya melihat ini kemudian mungkin PSSI melihat ini sudah menjadi bola liar. Bola liar yang kemudian harus segera diambil jalan tengah. Dan sangat beresiko. Tapi saya memahami karena Pak Erick ini ketua Lakspedam NU gitu. Ya. Kemudian mungkin dia ambil salah satu keputusan dengan menggunakan kaidah orang NU. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Artinya? Jadi dia mencegah kemungkinan adanya kehancuran terlebih dahulu untuk kemudian melakukan perbaikan. Jadi daripada tim ini hancur, karena ini ada target besar yang diinginkan oleh publik adalah kita lolos Piala Dunia. Jangan sampai kasus yang terjadi pergolakan di dalam ini kemudian terjadi seperti apa yang terjadi dengan Vietnam, penggembosan terhadap Philippe Troussier. Kita menang lawan Vietnam bukan karena kita hebat, karena Philippe Troussier ketika itu lagi digembosi oleh timnya untuk kemudian dipecat. Yang kedua, jangan sampai kita seperti Mancini di Arab Saudi, gitu kan? Mancini di Arab Saudi digembosi oleh pemainnya juga karena pemainnya tidak suka. Nah, ini mungkin langkah yang diambil oleh Pak Erick. Jangan sampai kemudian target yang dicanangkan ke depan, ini analisa saya ya, bisa dibantah. Jangan sampai ke depan ada rencana-rencana besar yang ingin dicapai tidak berhasil karena pergolakan ini tidak diselesaikan. Jadi ada perahu besar yang kemungkinan bocor, maka harus ada yang dikorbankan. Dan ini pilihan sulit, sangat beresiko. Istilahnya kalau buah si malakama dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Bang Ege, ditanggapi Bang Ege. Tar dulu, sebentar lagi. Satu lagi. lagi. Ayat sudah keluar. Ya, ada lagi nih, satu lagi. Sikat Bang, monggo. Ini kan ada dua kemudaratan yang dilihat oleh publik. Saya ingin menyampaikan ini biar jelas di publik ini, biar jangan kemudian, wah ini si A, si B, si C ada agenda. Yang pertama adalah ada tim yang harus diselamatkan dari potensi konflik yang ada di dalam. Yang kedua, ada target atau rencana ke depan, impian ke depan yang juga harus diwujudkan. Nah, ketika ada dua pilihan ini, Pak Erick mengambil istilah lagi nih, istilahnya orang Lakspedam NU. Iza ta'arodo mafsadatani du'iya
duya azumahuma dororon birtikabi akhofihima. Apabila ada dua kemudaratan, maka dipilih kemudaratan yang paling ringan. Dan pilihan yang paling ringannya adalah mengistirahatkan Sintayong. Ya kan? Tapi kita kemudian bukan berarti Sintayong diistirahatkan ini adalah kebencian, ini yang salah menurut saya. Kenapa? Karena kalau cinta tidak harus selalu bersama. Gitu kan? Kita tidak bisa memilikinya, tapi kita bisa mencintainya selamanya. Dan ada yang mau disanggah Bang Arya? Dan buat kita sebagai publik sepak bola Indonesia, keinginan saya adalah kita move on dari ini semua. Ada masa depan yang harus kita selamatkan bersama-sama. Sintayong harus kita katakan dia adalah pelatih yang telah memberikan warna sepak bola Indonesia, ikut membantu transformasi sepak bola Indonesia, makanya kemudian harus kita berikan apresiasi. Tapi di satu sisi ada target bangsa Indonesia yang juga harus dijaga. Dan itu juga harus kita jaga bersama-sama sebagai pecinta sepak bola Indonesia. Jadi pokoknya STY selalu tetap yakin bahwa ke depan siapapun pelatihnya kita harus yakini tim ini harus berjalan ke rel yang sesungguhnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bang EG STY selalu tetap yakin tim ini harus maju, Bang? Iya, saya kembali tadi menyatakan bahwa saya juga merasa salah dalam konteks ini. Tadi cerita-cerita ya soal saya tadi cerita kan ke Piala Dunia. Ini senior betul, Bang Raim Sukasado paling senior lah di antara kita. Terus kalau bicara Piala Dunia saya mulai melaporkan, menyaksikan Piala Dunia itu 1990 lah ya. Senior-seniornya waktu itu ada semua di Marsis, Nigara, Suryo Partomo dan lain-lain. Kalau sama Ucup kita sama-sama mengejar Presiden FIFA waktu itu ya. Sampai ke Timor Leste itu. Iya, untuk menanyakan ini sebetulnya bagaimana sih mengenai federasi kita waktu itu. Boleh nggak begini dan lain sebagainya. Sama-sama kita ketemu di beberapa Piala Dunia juga. Tapi dengan pengalaman itu, saya mau jujur mengatakan, saya salah juga karena saya nggak bisa memahami, disebut-sebut pakar komunikasi, saya nggak bisa memahami komunikasi apa yang sedang terjadi di dalam federasi juga, mau kita sampaikan juga, termasuk juga fenomena Sintayong ini gitu. Nah saya mau pertama kali mau bilang begini ya, tadi begitu saya melihat Sintayong ini, terlihat bahwa Sintayong ini diberikan semacam keistimewaan yang besar sekali, lebih dibandingkan pelatih-pelatih lain. Ini bagusnya kalau ada Bang Arya di sini. Artinya kita bicara apapun, kalau nggak dibantah relatif benar lah. Gitu. Berarti saya benar. Apa, tadi benar, belum dibantah dari tadi gitu. Oh belum. Termasuk tadi yang bahasa NU juga nanti akan ditanggapi oleh Bang Arya gitu ya. Akan ditanggapi. Nah saya mau bilang begini, dia kalau dalam komunikasi nih, orang itu nggak bisa menjadi besar atau menjadi berlarut-larut kalau tidak memang dibiarkan gitu. Jadi maksud saya ada memang yang diberikan sedemikian rupa sambil dinikmati juga. Jadi misalnya nih ada pemain mau dinaturalisasi. Wah itu mula-mula beberapa exco, ketua umum berfoto bersama ditampilkan di DPR-nya. Lalu ya dapat follower juga, dapat pujian juga, dapat menggembirakan kita semua juga gitu. Lalu semuanya apa aja dikasih. Waktu didatangkan pelatih striker kan, diiyakan gitu. Saya cari-cari, ini orang main 57 kali. Untuk timnas golnya 5. Saya bandingkan Widodo Ceputro, main 55 kali, golnya 14. Lah kan mestinya pelatih striker Widodo Ceputro nih. Kalau dibandingkan, tapi kan dikasih kan? Dikasih gitu ya. Apa saja dikasih. Kan nggak bisa juga kita bilang kesalahan cuma berada pada pihak yang dikasih terus. Gitu. Artinya menurut Anda PSSI ini senjata makan tuan nih, begitu? Enggak sampai kata-kata senjata makan tuan. Nanti mohon ya kalimat-kalimat NU-nya bagaimana gitu. Tapi kan ini diciptakan dalam komunikasi. Banyak orang yang menikmati. Di sisi lain, ketika saya coba ya termasuk datang mendekati. Kalau saya dengan Indra Safri gitu ya, mungkin karena dianggap punya pengalaman sedikit lah. Walaupun belum pernah megang klub yang juara. Terus menerus gitu ya. Ya sama-sama datua itu. Tapi kita ngobrol, diskusi gitu. Kalau sama dia saya mau coba masuk, itu ditutup betul loh. Seperti sebuah zona nyaman yang orang lain gak boleh tembus. Berlapis-lapis gitu Bang. Siapa? Sintayong dan timnya. Itu ada zona nyaman yang orang lain diskusi sama dia pasti susah. Dan saya memang gak bisa diskusi bahasa Korea juga gak bisa gitu ya kan. Kan ada kadang-kadang saya bingung tuh, ini pelatih Pak
Sintayong apa JJ gitu ya misalnya. Tapi intinya itu tertutup sekali untuk kita bisa diskusi. Nggak apa-apa, saya tetap kagum saja gitu. Sampai pada saya mulai lihat beberapa keanehan. Tapi saya bagian komunikasi aja lah ya, nggak usah terlalu panjang. Yang pertama, kalau tadi dinyatakan bahwa 2026 ini ya, kita tidak target untuk masuk ke Piala Dunia 2026. Loh siapa yang pertama kali menyatakan kita itu memang targetnya masuk Piala Dunia 2026? Siapa dong? Yang pertama kali mengatakan sampai bangsa Indonesia dan kita semua ini, ya kan? Kita pernah dengar kan bahwa kita sekarang sedang berusaha lolos Piala Dunia 2026, betul nggak tuh? Iya kan? 4 besar kan paling nggak? Hah? Targetnya 4 besar paling. Bukan lolosnya. Ya lolosnya juga. Iya, iya. Siapa yang bilang pertama kali? Karena peluangnya ada. Enggak, bukan, ya enggak apa-apa. Maksudnya siapa yang bilang pertama kali? Ucup kali, pertama kali yang bilang. Bilang mau bikin patung juga. Bilang tapi itu bisik-bisik aja sih sebenarnya. Nah, terus siapa? Keras amat. Saya bilangnya ke Pak. PSSI nggak bilang? Bilang ke Bang Arya waktu itu. Boleh pakai mic bang? Boleh pakai mic bang? Enggak, saya mau bahas komunikasi nih. Sampai hari ini kita berpikir 20 Maret, 25 Maret, 5 Juni, 10 Juni itu tanggal-tanggal penting buat kita lolos ke Piala Dunia. Lah itu siapa yang bilang pertama kali? Di situ tuh saya merasa salah tuh. Tahu, saya juga berpikir nggak bisa nolong apa-apa ahli komunikasi. Karena semua orang udah bilang harus lolos Piala Dunia 2026. Siapa yang bilang? Sintayong? Atau enggak juga kan? Atau federasi? Jawabannya Nah, boleh atau kita siapa simpan tuh, dulu Bang? bang? Jawabannya disimpan dulu, Maria. Itu satu. Enggak, supaya dua nanti pertanyaan muncul. Semua bisa bahas, termasuk ada Diki, ketua umum kami di Persija nih. Pertanyaannya Jackmania. Yang kedua, AFF. Itu betul-betul nggak ada target? Atau kita ada target? Ada. AFF ada target, yaitu? Loh, gini. Sudah nyala bang? Yes. Yaitu? Gini ya. Ucup aja barusan bilang nggak ada target, itu AFF gitu. Gini. Di kontrak ada. Yaitu? Ya, udah, itu aja. Oke, ada. Artinya siapa kemudian mencetuskan? Nggak bisa. Nggak bisa nih. Tapi, Bang, gini. Tapi ya, artinya ini ketum ini pun Ya. minta yang terbaik. Jangan? Terbaik. Terbaik kan bukan berarti kalah total-totalan gitu. Masa terbaik kalah total? Kalau terbaik kalah total kita nggak usah maju. Boleh nggak orang lain berpikir ini menjebak nih? Enggak, gini. Nggak, saya cuma menanya, boleh nggak orang lain berpikir, oh ini menjebak nih? Sebentar lu Bang. Ngasih bilang gak ada target, lalu lanjut, begitu gak tercapai targetnya, gue pecat. Sampai hari ini Enggak, saya cuma mewakili perasaan orang di luar sana. Iya ya. Walaupun 24 Desember perasaan kita di sini udah sama kan waktu itu. Gitu. AFF tidak ada dalam masukan kami, maksudnya bukan tidak ada, kecil lah dalam sebuah skema itu. Enggak, pertanyaannya komunikasinya sederhana iya, aja. tapi ada target enggak? Gini, target terbaik. Satu. Terbaik itu lolos semifinal lah. Oh. Terbaik itu? Ya semifinal. Terbaiknya semifinal ya? Oke, target ada sampai semifinal. Jadi bagaimana kemudian diartikan dalam bahasa komunikasinya? Sesaat lagi kami kembali untuk Anda di Data Demokrasi. Panjang nih Bang, panjang. Ya saya disuruh pendek karena... Singkat Bang. Karena kita ingin mengakomodir teman-teman supporter juga durasi dong, tipis dan mahasiswa, Bang. saya disuruh pendek, tapi saya cuma mengatakan banyak hal yang tidak bisa tersampaikan, ya. Tadi waktu break ada yang berdiri sambil menyatakan bahwa itu ada di manalah target itu gitu. Ternyata target itu ada dan bukan seperti itu yang kita dengar gitu. Nah maksud saya komunikasi itu adalah susah nih. Begitu ada situasi sudah demikian besar, ya karena kesalahan kita juga, sehingga kalau orang kritik langsung dimusuhi gitu-gitu ya. Kita susah menyatakannya. Seperti salah satu contoh aja tadi Eliano kan maksud Anda kan. Yang sempat bersama kan penyusunannya untuk sampai dapat Eliano disetujui oleh pelatih kan. Lalu ada kalimat Eliano nggak layak untuk timnas gitu. Kan saya jadi bingung, itu salah siapa? Salah saya juga kah gitu. Kok bisa salah gitu? Kok nggak tampil gitu. Jadi maksud saya ini ada kesalahan komunikasi yang tidak bisa disampaikan untuk tidak misalnya membuat persoalannya menjadi
anu lah. Udah sama-sama menatap ke depan. Seharusnya transparan saja Bang ini ke Iya, depan. Bang. kalau Oke. itu terjadi, ini bagusnya ya, bola masuk catatan demokrasi. Artinya memang harus menjadi lebih demokratis. Nah, balik ke judul. Balik ke judul tadi Pak, STY out, terus apa lagi tadi? Timnas Garuda. Apakah Garuda akan All all out? Saya mau bilang begini nih, ini memang pertaruhan. Pertaruhan nyata. Kalau 2 pertandingan lagi kita tidak menang, walaupun kita pasti pengennya menang dan terus berlanjut ya, walaupun ternyata nggak ada loh yang menargetkan masuk ke 2026 nggak ada loh. Bukan saya, bukan Anda, nggak ada loh. Tapi kalau 2 pertandingan lagi nih dalam konteks komunikasi, itu bukan konteksnya di sana Garuda all out. Bisa jadi semua yang ada di federasi all out. Karena faktanya komunikasi dan persepsi dibentuk seperti itu. Resikonya besar, Padahal kan nggak bisa begitu kan. Federasi membuat keputusan dengan segala pertimbangan. Pertaruhannya sangat besar Bang Mempelajari Egi. evaluasi Baik, itu. Kita akan dan Resikonya akomodir besar, untuk Bang. timnas. Kita harus Mas dukung Diki, itu. Mas Diki kabar ingin bertanya silakan Mas Diki. Kalau respon nih, supporter seperti apa nih? Ya, Ya, Kita kalau ingin supporter dengar suara seperti apa kita tanggapan dengar? yang ya Maria. sebenarnya sih gini, untungnya kalau supporter di Indonesia ya, itu bola tuh ngasih harapan dan juga persatuan sebetulnya. Nah, kebetulan ini memang belakangan khususnya momen terbaiknya adalah ketika Piala Asia ya. Ketika kita diloloskan oleh peringkat 3 terbaik ya saat itu. Saat itu juga saya langsung ketika lolos saya langsung beli tiket akhirnya berangkat ke Qatar saat itu karena kapan lagi Indonesia main di 16 besar Piala Asia lawan Australia walaupun kalah 4-0. Tapi ya itulah harapan dan impian dari penggemar sepak bola. Hari ini kan kita juga dikasih harapan yang sangat amat tinggi dengan kita bisa loh lolos Piala Dunia. Kita bisa loh padahal ya kalau mau fair dan objektif mungkin kita harus sama-sama berpikir apakah kita memang sudah layak untuk lolos Piala Dunia tahun 2026 ataukah memang seperti tadi Pak Rahim bilang bahwa ada proses loh. Sepak bola ini ada bertahun-tahun sampai saatnya nanti kita memang pantas lolos. Kalau saya dengan kejadian Sintayong ini bahwa kalau memang misalkan prestasi yang kita capai saat ini terjadi karena pelatih menggunakan pemain lokal liga kita atau pemain asli kita, saya mungkin dan teman-teman akan jadi orang paling depan untuk protes terhadap federasi atas keputusan ini. Tapi kan nyatanya tidak, bahwa ada banyak hal khusus yang didapatkan oleh pelatih dan akhirnya punya pemain yang memang kualitasnya sesuai dengan ekspektasi pelatih itu yang akhirnya bisa bermain dan seperti sekarang. Kita masih ada 2 pertandingan kandang dan 2 tandang. Dan 2 tandang ini serem-serem sebetulnya. Dan 2 kandangnya juga nggak gampang juga loh. Lawan Bahrain juga nggak gampang sebetulnya. Lawan Cina juga nggak gampang. Kita kalah di Cina ya. Oke, Cina memang sebenarnya lebih bagus sebetulnya. Bahrain pun ya posisi juga lebih bagus. Kita nahan Arab Saudi itu memberikan kita sebuah kayak ini harapan, kisah dongeng. Kita lagi dibawa dalam sebuah dongeng yang ya entah tujuannya apa. Tapi yang jelas yang jadi saya concern adalah apa saja sih upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh federasi untuk STY ini bahwa ini loh maunya tuh seperti apa sih timnas atau roadmapnya federasi dan STY terhadap masa depan sepak bola Indonesia itu seperti apa sih? Karena saya juga pecinta klub lokal bahwa saya berharap banyak anak-anak muda dan adik-adik saya nanti untuk bisa main di timnas Indonesia. Kira-kira seperti itu mungkin. Oke. Bang Arya. Bung Arya langsung dijawab. Boleh ditanggapi Bung Arya. Ya, seperti yang sering kami sampaikan bahwa kita kekurangan pemain. Pemain lokal kita pun kurang juga kita. Jumlah 150 pemain harus dipenuhi. Mau nggak mau kita harus penuhi dan ada kesempatan yang diberikan oleh yang namanya FIFA. Bahwa kalau kakek, neneknya, anaknya masih boleh nih. Yang punya darah Indonesia. Nah, kita cari untuk memenuhi kebutuhan pemain ini. Di sisi lain, karena kita punya level-level tingkatan. Ketika kita mau masuk round 3, gitu, sebelum masuk round 3, sebenarnya kalau kita lihat pemain lokal kita dan yang ada, susah ini. Karena sebelumnya pun kita lawan Vietnam aja berat. Lawan Filipina aja, kita kemarin seri di sana kan, benar gak? Di Filipina. Maka kita tambah pemain naturalisasi nih. Akhirnya menang. Di Vietnam yang kita nggak pernah menang karena ditambah dengan pemain naturalisasi yang membuat kita naik round 3. Ketika masuk round 3, kita lihat lagi nih potensi kita. Enggak ada lagi. Maka kita cari lagi lah yang berdarah Indonesia. Dan
maka kita naturalisasi lagi mereka pemain diaspora ini. Masuklah mereka masuk. Nambahlah pemain kita. Sehingga kita seperti yang sekarang ini. Dan ini akan terus naik levelnya. Apakah yang sekarang ini bisa untuk masuk Piala Dunia atau nanti di Piala Dunia bisa masuk ya. Apakah masih levelnya juga? Bisa jadi enggak juga. Mau nggak mau kan kita naik lagi level kapasitasnya. Karena ada opportunity, kesempatan yang diberikan oleh FIFA tadi. Jadi gitu Bung Diki. Tapi kalau misalnya tadi pemain lokal kita sanggup untuk bermain di situ, ya ngapain juga kita cari jauh-jauh. Tapi karena memang levelnya nggak sanggup lagi, bayangin masuk round 3 pun nggak sanggup lagi. Maka mau nggak mau diambillah pemain naturalisasi. Ditambah Bang Arya tadi ungkapan dari Pak Rahim 2 bulan itu hal yang berat banget buat ngangkat, buat nyampe. Oke. Nggak ada siapa pelatih yang bisa Bang kalau 2 bulan. Kembali lagi, ini kita harus berpikir agak beda ini. Cara melihat pelatih dan mengambil pelatih. Pak Erik ini melihat pemain kita banyak adalah pemain diaspora. Dialah pemain-pemain Eropa. Ya ini berbeda nih cara berpikirnya. Oke. Kalau kita lihat head coach gitu ya. Nah kalau Pak Erik ini berpikirnya seperti di klub-klub di dunia. Jadi seperti misalnya. Nggak bisa cuma seperti Alex Ferguson. Dia kan manajer nih bos sebenarnya. Apakah dia ahli taktik? Nah dicarilah ahli taktiknya. Sama seperti sekarang. Ini pemain-pemain perlu ada satu orang yang memang dia dengerin. Coba Mbak. Ini hanya kata-kata aja. Kalau orang di Inggris bilangnya manajer. Kalau di daratan head coach. Iya ya, bukan Pak. Maksudnya gini, mereka itu tetap ada dilengkapi juga. Ada yang namanya, ada yang levelnya head coach, ada yang betul-betul technical. Dia head coach tapi head technical juga. Ada yang dia levelnya seperti itu. Jadi di bawahnya ada timnya. Nah, jadi Pak Erik itu melihat ini ada satu orang yang perlu ada leader yang didengarkan oleh semua pemain diaspora kita ini. Yang kalau dia ngomong A, semua akan oke, A. Maka dicarilah figur itu. Tapi dia juga akan ditempel oleh seorang pelatih teknik. Yang jagoan teknik, yang lagi udah dicari juga. Dan levelnya di Belanda juga. Sangat kuat juga. Ya kalau bisa, pokoknya dia berapa kali berhasil membuat dari klub Liga 2-nya Belanda menjadi promosi ke Eredivisie. Beberapa klub. Jadi pernah dinaikkan. Jadi dan lagi satu lagi ada asisten lagi di bawahnya yang kuat juga. Jadi ini adalah tim pelatih yang memang levelnya 3-3 levelnya kuat. 3 orang dalam satu tim nih ya? Iya. Jadi memang ada yang satu figur yang memang pemain-pemain tuh segan lah lewat dia. Kalau kata anak wartawan, abangan. Kalau abangan kan gitu ya. Abang, siap bang, siap perintah bang. Kita carilah orang seperti itu. Dan maaf ya, ini mulai ada hasilnya juga. Ada beberapa pemain diaspora yang sulit kita ambil. Sekarang udah bisa dikomunikasikan oleh profil-profil ini. Karena saat ini namanya digadang-gadang kuat untuk menjadi pelatih pengganti Sintayong adalah Patrick Kluivert. Apakah betul nama yang bersangkutan? Karena nama yang bersangkutan rekam jejaknya dibuka oleh netizen. Sesaat lagi ditanggapi. Kita harus tidak mencatat demokrasi. Bang Arya, satu kalimat singkat boleh Bang, optimisme dengan pelatih baru. Apakah betul Patrick Kluivert? Sebelum diumumkan resmi nanti kita lihat. Kita belak-belakan aja Bang, sudah ramai itu Bang. Kita lihat nanti bagaimana, tapi yang pasti ya, yang tadi saya katakan bahwa Pak Erik ini berpikir untuk mengambil sebuah tim pelatih. Oke. Satu dia memang dia punya leadership yang kuat terhadap para pemain nantinya. Kemudian di bawahnya ada pelatih teknis yang sangat kuat juga. Dan satu lagi ada yang akan mendampingi juga. Jadi inilah kumpulan tim pelatih, jadi bukan hanya sorangan. Jadi betul-betul yang kuat, yang saling menutupi dan saling melengkapi. Inilah yang nanti akan membangun tim nasional. Jadi yang pasti kembali lagi bahwa niat kita baik, niat kita tulus. Banyak resiko yang harus kami hadapi. Tapi semua harus diambil, semuanya untuk merah putih. Oke, 3 orang dalam satu tim. Bung Toel. Tidak ada jaminan Sintayong bisa meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Sama seperti juga pelatih baru. Tapi kalau soal
kenapa Sinteyong dulu dipilih jadi pelatih tim nasional, karena dia menjamin juara AFF dibandingkan dengan Luis Mia. Tapi tetap nggak jadi juara juga kan walaupun sudah menjamin. Itu satu hal. Soal 2 bulan atau 3 bulan ini soal paradigma. Jangan salah, jangan menganalisa, mereview soal timnas dengan cara pandang klub profesional yang day by day pelatihnya. Maka sebutan tim nasional itu Seleção das Quinas gitu. Jadi itu sudah langsung masuk ke taktikal. Kenapa? Karena FIFA Matchday kumpulnya hanya beberapa hari. Nah, kenapa Belanda? Saya cuma bacanya begini. Ada persoalan komunikasi di timnas saat ini. Ada Indonesia, ada naturalisasi Belanda, ada Korea. Terlalu banyak handicapnya. Boleh sampai situ Bang, kita bergantian boleh. Ya. Terima kasih Singkat, STY, boleh, Bang. terima kasih juga mereka yang memiliki catatan kritis terhadapnya. Karena dalam komunikasi tidak ada kesalahan yang terus-menerus di salah satu pihak saja. Malah malam ini saya sendiri baru tahu kita nggak punya target untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Malah di AFF target kita dalam kontrak adalah juara. Baik. Dan di terakhir tentu saja kita tetap harus dukung federasi lah. Keputusan sudah dikaji dengan sungguh-sungguh. Saya rasa kita nggak usah ribut-ribut lah soal itu. Tapi ya Pelatih baru. apapun juga kita harus berterima kasih pada Sintayong. Dia telah mengangkat kita ke ronde ketiga pre-World Cup. Dan semoga ya, pelatih yang akan datang kita harapkan juga siapa tahu bisa masuk kita ke pre-World Cup ataupun kalau tidak paling tidak sudah dikontrak 2 tahun. Dalam 2 tahun mendatang kita juga insya Allah bisa lebih baik. Baik, terima kasih Optimis Pak. pelatih baru Bang. Ya, saya kesimpulan saya al muhafazo ala salafi solih wal akhzu bil jadidil aslah al islam wal aslah fal aslah sumal aslah. Artinya peninggalan Sintayong yang bagus kita jaga, kompleks defense-nya yang bagus kita jaga, kemudian kita lakukan continual improvement untuk membuat tim nasional kita menjadi tangguh. Yang penting adalah kita move on, jangan terlalu lama-lama berduka atas kejadian ini semua. Kita tatap sepak bola kita ke depan dan yang pasti kritik harus tetap dibuka. Karena kritik adalah separuh dari kesuksesan, separuhnya lagi adalah kerja keras. Bang Ucup singkat. Bang Ucup. Ya kita harus move on dan kita menurut saya sudah saatnya selesai sih membicarakan Sintayong. Siapapun pelatihnya, ini adalah saatnya kita memberi harapan baru lah kepada pelatih baru ini. Kita harus sadar juga bahwa tim nasional bukan klub. Mengisi klub bisa beli siapapun. Tim nasional terbatas, hanya orang punya paspor hijau aja yang bisa memperkuat tim itu. Terima Dan kasih. kita harus memberi kepercayaan lah sama siapapun yang datang. Kita kasih kepercayaan ya untuk semua ya Bang. Ini menjadi episode terakhir dari sepak bola yang penuh drama. Sepak bola yang mulai lebih jujur bicara sepak bola. Objektif menilai segala sesuatu. Bapak-bapak kami Sesuai mengucapkan catatan terima kasih banyak sudah hadir untuk membahas Episode terakhir drama. nasib sepak bola Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BHS yang sudah melengkapi kami dengan pakaian yang sangat Pakai dengan elegan. Terima batik kasih Jaguar. banyak BHS sudah mensponsori kami. Terima kasih semua narasumber dan juga tentunya supporter Indonesia yang juga hadir dan juga mahasiswa dari Al Azhar Jakarta. Kami akan hadir kembali untuk Anda minggu depan. Saya Maria Sedap. Saya Andromeda Mercury. Kita dukung terus sepak bola Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh, didukung oleh